Terima kasih atas kesempatan untuk bertatap secara virtual dengan Bung Refli Harun dan teman-teman yang lain yang berada di fisik offline Satu Indonesia News Network. Saya bersyukur dan diberi kesempatan, namun mohon maaf saya tidak bisa bergabung secara fisik karena saya ada agenda lain. Jadi ini adalah rekaman yang sangat membantu saya untuk mengekspresikan atau menjawab beberapa hal yang terkait dengan dana haji, ya. Jadi saya tidak menyinggung masalah alasan pembatalan karena itu sudah ada di keputusan Menteri Agama dan itu domain dari pemerintah dan Kementerian Agama. Saya hanya memastikan bahwa pengelolaan keuangan haji itu aman, dana haji itu aman, tersimpan dengan baik. Dan ya alhamdulillah sampai hari ini saldo dana haji itu cukup signifikan dan dikelola dengan profesional dan secara korporasi dia juga mandiri. Dan alhamdulillah tahun 2020 kita sudah dalam proses audit. Ini adalah laporan keuangan yang unaudited, bisa diunduh di website. Jadi Anda bisa membaca semua mengenai hal-hal yang tadi disinyalir, apakah ada investasi langsung ke infrastruktur, mungkin jawabannya ada di tempat ini, dan apakah laporan atau keuangan BPKH ini mengalami masalah. Ya alhamdulillah tidak. Kalau kita lihat surplus tahun 2020 itu cukup signifikan jumlahnya, ya tentu karena tahun 2020 tidak ada haji dan kita juga tidak ada utang. Ini kalau nanti lihat tidak ada utang kepada Arab Saudi yang seperti yang disinyalir oleh banyak pihak. Kami juga bisa memberikan laporan keuangan audited 2018-2019. Ini juga lengkap apa investasi yang dilakukan oleh BPKH, berapa nilai manfaatnya, mitra-mitra dari bank syariahnya apa saja. Itu bisa diunduh di website kami, laporan keuangan BPKH yang audited 2018-2019 dan yang masih dalam proses audit 2020. Ya, sekali lagi dasar hukumnya kan Undang-Undang 34 2014 yang mulai berlaku Januari 2018, ya. Nah, sekali lagi Anda bisa melihat dan membaca di buku ini. Saya bisa sampaikan, tapi secara fakta dan data bisa dilihat di buku yang Anda bisa unduh di website kami. Jadi investasi kami ini sebetulnya sebagian besar dalam bentuk surat berharga syariah. Baik itu surat berharga syariah negara, reksadana, syariah, dan juga surat berharga korporasi yang syariah. Ya. Ada satu investasi di Arab Saudi dalam bentuk APIF namanya, Al-Kaf Property Investment Fund, yang merupakan kumpulan dari dana-dana syariah dari investor global di bidang syariah. Ada 12 lembaga keuangan syariah yang mengumpulkan dana dan dipakai untuk investasi di atas tanah wakaf, termasuk investasi di Indonesia. Itulah kurang lebih komposisinya. Sebagian besar fixed income, ya, fixed income. Ada penempatan di bank syariah 30%, 70%-nya ditempatkan atau diinvestasikan kepada instrumen-instrumen keuangan syariah yang sebagian besar adalah fixed income. Saya bisa meyakinkan bahwa bukan karena masalah keuangan, ya, bukan karena masalah keuangan. Artinya dana haji itu ada, liquid, ya, bisa dimanfaatkan dan nilai manfaatnya cukup untuk membiayai mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan tidak ada investasi yang rugi. Nah, alasan yang diungkapkan itu mungkin bisa dibaca di keputusan Menteri Agama 660 2021. Kan ada dua hal yang disebutkan. Satu, masalah kesehatan dan kaitan dengan pandemik dan keselamatan jamaah. Yang kedua adalah masalah persiapan, ya. Karena persiapan perhajian itu kan banyak, ya, mulai dari penyiapan penerbangan, penyiapan hotel. Ada bagi jamaah yang sudah lunas dan tertunda tahun 2022 terhadap setoran lunasnya
itu antara 14 sampai 10 juta tergantung lokasinya. Itu jamaah akan punya pilihan ya, bisa dipergunakan untuk keperluan lain atau tetap di bank syariah yang dimana dia membayar pelunasan tersebut. Nah, himbauan kami dari BPKH ya, mudah-mudahan kecuali untuk kebutuhan mendesak ya, silahkan ditempatkan saja di bank yang sudah ada, tidak perlu repot-repot ya. Tahun depan tidak perlu lagi membayar pelunasan. Dan terhadap dana yang disimpan di bank syariah tersebut, seperti tahun 2020 kami kan memberikan nilai manfaat atau imbal hasil. Jadi dan imbal hasil kami kan cukup kompetitif gitu ya. Kalau Anda lihat di virtual account ya, nanti Anda bisa download bukan download ya, bisa masuk di website kami. Itu Anda nanti bisa mendapatkan informasi berapa nilai manfaat yang kami bayarkan. Itu tahun lalu ya. Ini ya, nanti Anda bisa juga, nih contohnya ya, ini yang pelunasan ya, itu ada dana 1,7 juta setiap jamaah yang lunas tunda 2020 ya. Berarti itu kan 1,7 itu setara dengan kurang lebih 5% loh net ya. Itu sudah setara dengan deposito saya kira gitu ya. Nah, jadi setahun. Jadi mudah-mudahan harapan kami jamaah tentu tetap sabar dan ikhlas gitu ya, dan berdoa mudah-mudahan tahun depan diberi kesempatan haji, dan tetap niatnya kan sudah diucapkan, mudah-mudahan dananya tetap di bank syariah yang sama sehingga kami akan memberikan nilai manfaat gitu. Di buku tabungan ini kan kayak buku tabungan ini ya, tapi bentuknya virtual. Bisa di print nggak? Ya bisa di print aja. Nanti ketahuan, oh ada 1,7 juta tahun 2020. Itu kan untuk yang tahun lalu yang lunas tunda 2021. Tapi kalau ini nggak berangkat lagi, ya kita akan berikan lagi gitu ya, tahun 2021 gitu ya, untuk dialokasikan nanti di awal 2022. Jadi mereka tahu, dan ini pada waktu nanti mereka pelunasan itu sebagai faktor pengurang gitu ya. Ya, jadi kalau nanti PPh-nya itu lebih ya, mereka mendapatkan angka ini pada waktu dia berangkat. Ada, jadi di sini juga ada. Jadi saya akan tunjukkan juga kepada Anda, ini namanya akad wakalah ya. Akad wakalah. Ini nanti Anda bisa juga lihat akad wakalah, dan Anda bisa tanya juga kepada setiap jamaah, mereka itu menandatangani surat kuasa. Individu Mas, individu ya. Surat kuasa itu saya bacakan aja nanti supaya tidak menjadi keraguan. Surat kuasa wakalah tanggal sekian sekian sekian, saya nama ini, alamat ini, KTP ini, dengan ini memberikan kuasa. Isinya kuasa itu apa. Ini ada listnya kuasa gitu ya. Nah, ini adalah surat kuasa yang sudah dimuzakarah dengan MUI dan juga dengan ormas-ormas Islam. Jadi ini sudah sah gitu ya. Jadi sudah ada surat kuasa dari jamaah sebagai pihak yang mewakilkan kepada kami sebagai al-wakil ya, untuk mengelola sebagai mudorib, jamaah itu sebagai sahibul mal, sebagai yang punya dana, kepada kami sebagai mudorib untuk mengelola uang tersebut ya. Dan penggunaannya juga sudah tertulis di dalam akad wakalah tersebut. Tidak ada, itu makanya pengertian subsidi bukan subsidi pemerintah, subsidi dari hasil pengembangan dana nilai manfaat dari jamaah yang menunggu ya, kan itu ada waktu tunggu, itu diberikan kepada dalam rangka tabaruk, dalam rangka tolong menolong kepada jamaah yang berangkat sekarang gitu ya. Jadi kalau sekarang berangkat itu dia akan menerima subsidi, tanda petik ya, subsidi silang lah dari jamaah yang menunggu. Kan jamaah menunggu kan dia tidak bisa mengambil uangnya kan, dia hanya mendapatkan nilai manfaat pada waktu berangkat, dia mendapatkan subsidi juga gitu. Jadi itu subsidi itu diamanahkan kepada BPKH untuk mencari, yaitu dari pengembangan dana haji tersebut. Tergantung kuotanya kan, seperti yang Anda sudah mendengar bahwa kita kan sejak awal minta tambahan kuota ya. Dan sebetulnya dalam kondisi normal sekarang kan sudah ada perbaikan di Masjidil Haram, Nabawi maupun di Arafah Mina itu kan. Jamarot juga sekarang diperluas. Jadi mudah-mudahan saja, ini kan doa kita bersama 2022 kuotanya nambah gitu.
kita kan sudah nambah di tahun 2019. Ya, kita sudah dapat loh tambahan. Kuota dasar kita sudah naik 10.000. Jadi kita ini sudah mendapatkan real gitu. Kuota dasarnya sudah naik gitu. Ya. Jadi sudah naik, mudah-mudahan nanti naik lagi sehingga jamaah yang menunggu 2020 sebagian minimal bisa masuk tidak masuk di 2022, itu sebagian di 2023. Saya tidak bisa menjawab karena kami bukan otoritas yang menentukan. Tapi dari sisi keuangan siap? Keuangan nggak ada isu ya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa pembatalan ini keberangkatan jamaah haji Indonesia bukan masalah keuangan. Gitu ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, dana haji aman, liquid dan berkembang. Ya, kami kelola secara profesional, mandiri, tidak ada intervensi sama sekali. Dan sekali lagi kami tegaskan bahwa BPKH itu lembaga hukum publik ya yang mandiri ya, dan tidak ada campur tangan dari pihak lain kecuali kami sendiri, dan diawasi dan juga diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Ini ada fatwa MUI tahun 2012 ya, itu bunyinya adalah Ijtima Ulama Fatwa Komisi Fatwa se-Indonesia. Ini saya kebetulan tahu karena saya Dirjen Haji pada waktu itu ya. Nah kan saya pada waktu itu dana itu 60-an triliun ya. Kemudian ada pertanyaan dari kami waktu itu, boleh nggak dana ini ditasarufkan gitu, dikembangkan ya, selain ditempatkan di perbankan. Nah, lalu jawabannya adalah dana asuran BPIH bagi jamaah calon haji termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama waktu itu ya, boleh ditasarufkan untuk hal-hal yang produktif, antara lain penempatan di bank syariah atau investasi dalam bentuk sukuk. Tidak ada kata-kata mengenai infrastruktur di sini, sama sekali tidak ada. Ini Anda bisa quote ini supaya masyarakat jelas bahwa yang dimaksud Pak Kiai Ma'rif Aruf itu waktu itu beliau belum sebagai wapres ya, itu kan nggak salah video tahun 2017 ya mungkin ya, tapi kedudukan beliau masih sebagai ketua MUI. Waktu itu beliau merujuk kepada fatwa MUI 2012 yang kebetulan saya ikut ya dalam Ijtima Ulama tersebut, dan disebutkan tidak ada investasi tertentu, tidak ada. Dan kalaupun ada, ini jangan berandai-andai, itu keputusan investasi itu ada di BPKH. Kami adalah lembaga yang tidak bisa diintervensi gitu. Dan ya alhamdulillah kalau Anda sekali lagi Anda lihat di laporan keuangan kami yang sudah audit, tidak ada itu investasi untuk infrastruktur, tidak ada sama sekali. Gitu ya. Jadi untuk memperjelas status dari video tersebut yang sekarang beredar lagi gitu ya. Padahal itu kan sudah video yang cukup lama ya, dan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan dana haji untuk infrastruktur. Terima kasih, demikian penjelasan kami dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Silakan melakukan tabayun, kami terbuka untuk dilakukan klarifikasi, dan seperti yang merupakan komitmen kami, kami ingin menjadi pengelola keuangan haji yang terpercaya, dan tata kelola kami tata kelola yang baik gitu ya. Setiap tahun kami diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, itu adalah suatu bukti di mana kami ingin terbuka, dan kami juga ada kewajiban mempublikasikan di media massa. Kami juga berterima kasih ini kepada Bung Refli Harun dan Satu Indonesia Network yang memberi kesempatan. Sayang saya tidak sempat bersilaturahmi fisik dengan beberapa guru-guru yang ada di forum ini, dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan, dan kami juga bersimpati dan ikut bersedih bersama dengan para jamaah haji yang sudah bersiap untuk berangkat, tapi qadarullah karena kondisi Covid, insya Allah, dan doa kita bersama mudah-mudahan tahun depan kita diketemukan lagi dengan bulan haji dan bisa berangkat ke Baitullah untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.